Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan jadi karena pertemuan dan kegiatan kami pada hari ini menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Karena tiada lain dan tiada bukan hanya ridho-Mu yang kami harus dari, ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul hari ini untuk berdoa. Tidak itu harus coba kita lihat tanpa menggunakan standar APK satupun gitu. Dan hari ini kami mengundang 26 calon legislatif dari satu partai, itu 2 calon. Kami mengestimasi kalau misalnya kami mengundang 75 calon legislatif di dapil 3, itu tidak akan cukup waktunya. Tapi kami dari tim mengundang 26 caleg itu, satu partai itu 2 caleg. Tapi tim saya, tim kami yang di Intelektual Muda Sumatera Utara sudah mengadakan ini di Kabupaten Langkat, di Kabupaten Labuhan Batu. Jadi tidak hanya di Kabupaten Batubara kami lakukan ini. Semua yang kami lakukan ini demi apa? Demi kepentingan rakyat. Coba nanti tanya sama kawan-kawan yang lain. Kami TT-an kegiatan ini coba. TT-an sama masyarakat semua ini. Kamatin sama kawan-kawan yang lain juga. Gitu. Makanya acara ini sederhana. Yang penting apa? Gagasannya. Yang penting apa? Dialog dengan masyarakatnya. Itu saja mungkin sampaian dari saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak panelis, Bapak Haji Elfi Haris, yang kami hormati para panitia dan jajarannya, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para cendekiawan, cerdik pandai, tuan-tuan guru dan alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hambali, kecil besar di Desa Pematang Rambai, Kecamatan Libung Hangus. Menempuh pendidikan SD negeri di Desa Pematang Rambai, sanawiyah dan aliyah di Teladan Ujung Kubu. Kemudian melanjutkan S1 di Kota Medan, Sumatera Utara, dan melanjutkan S2 di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari pendidikan yang saya tempuh ada dengan mendapatkan beasiswa prestasi. Hadirin sekalian, bicara tentang pemilu adalah merupakan tonggak untuk kita menentukan nasib kita menjadi lebih baik untuk 5 tahun yang akan datang. Maka mari kita sukseskan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya. Berikutnya, ketahuilah, saya mengikuti kontestasi caleg DPRD Kabupaten Batubara ini bukanlah ujuk-ujuk, bukanlah karena hanya sekedar meramaikan, namun saya memiliki tujuan dan gagasan yang kiranya akan bermanfaat bagi masyarakat. Berawal dari pengalaman nyata di mana saya mendapatkan kedatangan daripada warga-warga di tempat kelahiran saya, di desa saya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Ada warga yang datang karena kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan kuliah gratis anaknya. Ada juga warga yang datang meminta uruskan biaya pengobatan ataupun pengobatan gratis dari warga yang sakit. Ada juga warga yang kemudian mengeluh karena jalannya bak kubangan kerbau. Maka semua itu kita advokasi, kita dampingi dan berhasil. Namun fakta ini, keberhasilan ini bukanlah maksud untuk menyombongkan diri,
Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengurus itu dengan memakai baju biasa, memakai baju masyarakat sipil, tentu mengalami yang namanya kesulitan dan kelelahan. Maka untuk itulah saya hadir ikut kontestasi politik, mengikuti caleg DPRD Kabupaten Batubara melalui Partai Nasdem dengan nomor urut caleg 2, dengan memanfaatkan fungsi daripada anggota dewan itu tadinya, di mana fungsi anggota dewan itu di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 pasal 365 menyebutkan ada 3. Yang pertama, fungsi budgeting. Maka disinilah kewenangan anggota dewan menitipkan program agar masuk dalam anggaran daerah, sehingga program bisa berjalan untuk masyarakat. Yang kedua, fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan-peraturan daerah yang tentunya akan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, memastikan bahwa anggaran kabupaten tidak dikorupsi dan peraturan daerah dijalankan dengan selurus-lurusnya. Maka untuk itu, mari kita sukseskan pemilu 2024 ini, memilih wakil rakyat kita, memilih pemimpin kita karena dasar pendidikannya, karena dasar pengalamannya, karena dasar kepeduliannya, karena dasar agama dan pemahaman agamanya masing-masing. Bukan karena sesuatu hal yang lain. Melihat ini, lihatlah jauh-jauh hari sebelum pencalonan. Karena di saat pencalonan ini semuanya bagaikan sinetron penuh sandiwara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf silap kata. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nelayan, sebenarnya sudah lengkap segala peraturan dan perundang-undangan yang dibuat di negara kita ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang KKP. Ya kan? Masalah yang kemudian timbul hari ini, yang menurut saya yang perlu ditekankan adalah kemauan dari para pemangku kepentingan itu. Apakah betul mau memberantasnya atau tidak? Kalau untuk kesejahteraan nelayan, maka perlu ada sebuah pengelolaan terkait usaha-usaha nelayan itu. Menurut saya adalah menggiatkan kembali tentang koperasi nelayan ini. Maka ketika ada koperasi itu, sudah barang tentu akan memberikan sebuah usulan-usulan yang kiranya nanti akan bisa diusulkan di anggaran pemerintah kabupaten daerah itu sendiri. Kemudian untuk mengentas narkoba, kita sepakat bahwa ini memang harus kita berantas. Maka ketika saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Batubara, tentu akan mendorong penerapan undang-undang narkoba itu diterapkan. Perkaranya hari ini adalah kemauan daripada pemangku kepentingan itu mau melaksanakannya atau tidak. Ini masalahnya. Kalau cerita tentang aturan, hari ini sudah lengkap semua itu. Perkaranya nggak mau atau tidak menerapkan itu. Maka dalam hal ini saya mengambil sikap akan berupaya untuk mengadvokasi itu semua dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Batubara nanti. Demikian. Masalah sosial yang diatur dalam PP 32 tahun 2012 antara lain kemiskinan dan lain-lain. Salah satu solusi dibuat pemerintah adalah berbagai jaminan sosial dan juga subsidi. Namun dalam berbagai implementasinya sering terjadi penyalahgunaan bantuan tersebut, mulai dari korupsi, ketidakadilan dalam pendistribusian dan lain-lain. Bagaimana saudara mengatasi problema kemiskinan dan pemberantasan korupsi yang sering terjadi baik skala besar maupun kecil? Oke, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terkait bantuan pemerintah, bansos dan seterusnya beserta dengan turunannya itu,
tentu adalah untuk mengentas kemiskinan. Namun pada kenyataannya hari ini kita masih melihat itu tidak terwujud. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kong kali kong terhadap bantuan itu sendiri. Ya kan? Kemudian apa upaya? Kalau saya terpilih jadi caleg, jadi anggota DPRD Batubara maksud saya, maka saya akan memperkuat fungsi legislasi dan budgeting untuk memperkuat sektor UMKM. Karena UMKM itu akan memberikan imbas baik kepada nelayan, petani, dan semua sektor. Maka kita tahu bahwa bantuan itu rentan akan korupsi. Maka fungsi pengawasan yang merupakan hak prerogatif saya kalau anggota DPRD Batubara nanti akan betul-betul mengawasi itu sampai ke akar rumput. Itu dia. Maka pertanyaannya, mau atau tidak? Kalau hari ini sebenarnya kalau ada kemauan dari yang udah jadi itu, yang udah jadi pejabat itu, maka semuanya sebenarnya beres. Namun karena tidak ada lagi kemauan itu sendiri, maka untuk itu kita harus bangkitkan kemauan kita. Kemauan itu bukan saja dari kami anggota dewan, tetapi dari dapil kami itu harus menyuarakan, harus berembuk agar aspirasinya bisa kami perjuangkan. Terima kasih. Karena kita di parlemen itu sedikit, maka kita kembalikan kepada pepatah Ketua Melayu. Biarpun langit akan runtuh, saya akan tetap berdiri. Nah, ada satu upaya tambahan menurut saya ketika suara kita itu kecil. Namun ketika kita menyampaikan aspirasi daripada dapil kita ini dengan gagasan kita, dengan ide-ide kita yang tentunya akan menyentuh dari hati-hati kawan-kawan anggota dewan yang lain beserta dengan pemerintah daerah, saya yakin dan percaya mereka akan tersentuh juga hatinya. Karena kalau kita menggunakan dengan kata-kata yang keras juga bakalan makin tak didengar. Maka hanya dengan lemah lembutan menyampaikan gagasan itu akan memberikan dampak yang berhasil menurut saya. Kita kembali saja, Rasulullah dulu sedikit, tak ada pengikutnya. Tetapi ketika dia menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, akhirnya ramai juga pengikutnya. Saya berprinsip ada hal yang demikian saja. Artinya tetap disampaikan walaupun tidak berhasil kemungkinan. Begitulah kira-kira ya. Nah, kenapa? Karena kita menjaga hak konstitusi daripada pemilih saya itu nantinya. Saya berpikir seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih khusus kepada panitia intelektual muda Indonesia Emas, adinda kami Arya Sitorus. Hormat kami kepada panelis saudara kami Elvi Haris yang hari ini dia jadi panelis, insya Allah bulan 9 nanti dia sebagai kandidat calon Bupati Kabupaten Batubara. Saya yakin itu. Kemudian hormat kami para kawan-kawan, adik-adik kami, saudara-saudara kami calon DPRD Kabupaten Batubara. Kami nama saya Julkarnain Ahmad yang dulu waktu zaman ikut terlibat dalam memekarkan Kabupaten Batubara, tidak di tengah-tengah, tidak di belakang, tapi di depan waktu itu. Tahun 1999 sampai 2007. Ya, atas nama Gengkara, dan insya Allah hari ini Gengkara tetap berkibar di Kabupaten Batubara sebagai kontrol dalam kebijakan-kebijakan. Jadi yang hadir di depan ini kita ketahui ini adalah rakyat yang memilih akan datang. Saudara-saudara sekalian yang di depan saya yakin siap menang dan siap kalah. Tidak semua bukan menang nih dong, pasti ada yang kalah. Dan yang kalah siap untuk berjiwa besar, dan yang menang jangan terlalu bangga. Betul Pak?
Jadi pada prinsipnya Pak, kami berharap nanti bahwa kalian punya mental keberanian untuk tampil di hadapan rakyat, menyampaikan ide dan gagasan-gagasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Untuk audiens, harap bertenang. Bertenang. Kami di sini melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Saini Batubara. Yang perlu saya pertanyakan kepada para calon kandidat di depan ini, pertama, bagaimana sekarang Batubara sudah kehilangan marwah terhadap budaya, tidak memiliki budaya lagi. Bagaimana kalian di DPR untuk membangkitkan kembali budaya yang ada di Batubara? Kemudian yang kedua, persoalan anggaran. Kemarin tadi dibicarakan tentang persoalan masalah tenaga kerja. Saat ini Batubara pekerjanya di bawah UMR, terutama kepada nelayan dan pekerja-pekerja TKS yang ada di kantor pemerintahan Batubara. Itu di bawah UMR. Bagaimana kita meningkatkan ini? Kemudian yang ketiga, tadi dijelaskan bagaimana kita meningkatkan APBD Batubara yang 1,3 miliar itu. Kalau hanya anggaran yang ada, aku pun tahu. Tak perlu pilihan uang. Aku pun tahu. Jadi bagaimana meningkatkan itu? Dengan adanya di Batubara dua potensi, perikanan dan kelapa. Bagaimana di Batubara ini bisa dibentuk sebuah pabrik pengolahan kelapa dan pengolahan ikan, sehingga meningkatkan tenaga kerja itu yang bisa, yang lain tidak bisa. Itu yang perlu saya pertanyakan kepada kalian semua. Terima kasih. Terkait Ahmad atas nasihatnya tadi. Berikutnya saya tanggapi terkait pertanyaan dari Bapak Azmi. Ada yang pertama tentang mengenai budaya. Tentu dalam hal ini kapasitas anggota dewan adalah fungsi legislasi saja. Maka bagaimana berbusana Melayu yang telah disampaikan pembicara terdahulu terkait pakaian budaya Melayu itu bisa dibuatkan peraturan daerahnya, ya kan? Dan tentu akan dibuatkan juga juknis yang kiranya dituntut oleh pemerintah daerah agar bisa menurunkan peraturan daerah itu, sehingga bisa dimengerti sampai ke pemerintahan. Kemudian di dalam terkait bagaimana upah-upah ya yang masyarakat Batubara yang di bawah UMR. Nah, maka di sini kita memandang, saya akan berupaya menyampaikan tentang kepada pemerintah daerah dan stakeholder yang ada, budaya dengan UMR pada SDM ini tadi dipandang dia sebagai aset, jangan dipandang sebagai kos. Nah, maka inilah fungsi yang kemudian agar bisa dimasukkan di dalam budgeting pemerintah daerah terkait dengan meningkatkan APBD, ya kan, PAD-nya pemerintah daerah. Itu sebenarnya adalah tugas dari pemerintah daerah itu sendiri. Tugas kita sebagai anggota dewan tentu akan memberikan masukan seperti peningkatan bantuan yang produktif, seperti dengan pemanfaatan UMKM dan seterusnya. Saya pikir demikian. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR di Batubara terkait Perda nomor 5 tahun 2013 tentang penguatan tenaga kerja lokal, maka saya akan mempelajari itu terlebih dahulu, kemudian mengkoreksi jika ada yang keliru kita perbaiki. Kalau dia memang berpihak kepada masyarakat kebanyakan, maka tentu kita akan dorong dan kita dukung. Nah,
terkait juga bagaimana sumber daya manusia, tenaga kerja lokal ini betul-betul bisa diterima dengan semua stakeholder yang ada. Salah satu kuncinya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Maka saya sebagai anggota DPR di Batubara nanti kiranya akan mendorong agar dimasukkan dalam budgeting terkait pelatihan-pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk para generasi-generasi muda kita. Sehingga misalnya seperti pelatihan ngelas, pelatihan apa itu kalau dibutuhkan misalnya di industri, pelatihan tentang kelistrikan dan seterusnya itu, maka akan diperjuangkan agar masuk di dalam anggaran pemerintah daerah agar diberikan pelatihan kepada tenaga kerja sehingga mereka punya keterampilan, sehingga ketika mereka ikut bursa tenaga kerja di dunia industri dan tenaga kerja dunia usaha tersebut, maka mereka akan bisa siap untuk diterima. Saya pikir demikian. Baik, silakan. Waktunya 2 menit, Bapak. Langsung sampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, saya mau izin sama panitia, mau izin bahwasanya saya ingin merekam setiap jawaban dari setiap calon, boleh? Boleh ya? Oke, nanti tolong rekam setiap jawaban dari setiap calon. Saya ingin mempertanyakan hal yang paling dasar. Kebanyakan sebelum sebelumnya apabila mahasiswa atau masyarakat turun ke lapangan untuk mendemo, kantor DPR itu tidak terlalu sering dihadapi dengan DPR-nya secara langsung, tidak terlalu didengar. Jadi video yang saya rekam ini, apabila nanti salah satu kalian terpilih, video itu akan saya tunjukkan di saat saya demo di kantor DPR nanti. Pertanyaannya dasar banget. Bagaimana cara kami menyampaikan aspirasi kami kepada anggota DPR yang terpilih nanti, dan itu benar-benar didengar, diusahakan, dan didapatkan di ruangan DPR. Apa caranya yang paling dasar? Apakah kami harus demo? Apakah kami harus apa dan segala macam? Tolong sampaikan apa cara paling efektif untuk kami menyampaikan aspirasi kepada kalian apabila kalian terpilih di DPR nanti. Dimulai dari sekarang. Ya, kalau saya menanggapi terkait apa yang ditanyakan oleh Dinda tadi, jadi karena saya juga aktivis ya kan, jadi PSD kata anak-anak kan, tahu sama tahu ya. Ya, yang jelasnya ketika saya menjadi anggota DPR di Batubara, maka ruang RDP kita buka, ya, rapat dengan pendapat. Nah, kemudian saya juga akan tentu membuka layanan call center ya, agar masyarakat bisa kemudian langsung